back to my YouTube Lauren. Jadi di video kali ini ada segmen baru yaitu Delila. Delila adalah Deep Talk with Lauren. Jadi di sini kita bakal ngomongin yang singkat-singkat aja tapi berkonsep. Delila kali ini tuh tentang relationship. Di sini udah ada 3 orang cewek-cewek cantik yang bernama Cia, Misha, Fanny. Nah, ini tuh lebih tua dari gue umurnya. Enggak lah, dikit doang, setara. Kita sama kok. Karena mereka bertiga ini cici-cici ini tuh udah kayak lebih berpengalaman lah dalam percintaan daripada gue. Pengalaman sering putus cinta. Ya kan justru putus cinta itu bikin kayak punya eksperimennya lebih kental daripada yang udah punya pacar, ya nggak sih? Ya udah yang langgang Iya. Kita langsung aja ke intinya. Di sini gue udah siapin beberapa pertanyaan yang bakal mereka jawab. Terserah sih mau jawab atau beradu argumen atau mereka nggak setuju sama jawaban si ini, si itu gitu, oke? Tadi kan udah kasih tahu kan kita mau bahas tentang relationship. Di sini gue mau nanya ke 3 cici gue, apa sih arti relationship buat mereka bertiga? Karena relationship sendiri itu adalah bentuknya universal kan, bisa hubungan antara keluarga atau hubungan antara kakak adik, atau hubungan antara kita sama seseorang yang spesial gitu. Nah, menurut kalian bertiga, apa sih relationship itu? Dari siapa dulu nih? Yaudah, gue dulu. Relationship itu kalau menurut gue adalah suatu hubungan antara kita dengan orang lain. Nah, udah pasti lah ya. Iya. Tapi kalau misalnya memang secara universal ya seperti yang tadi Lauren bilang juga, bisa hubungan kita dengan Tuhan, bisa hubungan kita dengan orang tua, bisa hubungan kita dengan pasangan gitu kan. Cuman ya beda-beda aja. Kalau misalnya sama pasangan kita harus ada komitmen di dalamnya gitu dalam suatu hubungan. Jadi lebih ke hubungan yang komitmen sih kalau menurut gue gitu. Menurut aku sih sama sih, setuju banget sama yang apa Fanny bilang. Soalnya yang Fanny bilang kan juga emang namanya kalau relationship yang buat universal emang pasti berkecimbungnya seperti itu. Iya, ke situ-situ aja. Ke situ-situ aja. Jadi kalau ke pasangan memang harus ada komitmen juga. Sama kayak Fanny, sama kayak Cimila, hubungan itu penting ya, apalagi sama seseorang ya yang udah kita jalanin, apalagi kalau punya hubungan itu sama gitu. Maksudnya lama gitu sama seseorang ya kan, lo harus punya komitmen juga mau dibawa kemana itu hubungan nantinya. Terus lanjut. Nah, tadi kan kita udah ngomongin ya tentang relationship, terus mereka udah jawab juga apa arti relationship buat mereka semua kan. Jadi sekarang di sini mau nanya nih, tadi kan ada yang ngomongin tentang pasangan komitmen gitu dah ya. Sekarang gue mau nanya definisi relationship goals menurut mereka tuh seperti apa? Apakah harus kayak kissing-kissingan baru bilang goals, atau touching-touchingan baru bisa dibilang goals? Apalagi kan zaman sekarang ya, lihat di TikTok keuuan orang dibilangnya goals, ya nggak sih? Padahal kan mereka nggak tahu di belakangnya itu kayak gimana. Alay nggak tuh? Jadi gimana nih buat kalian? Lo harus kissing-kissingan kayak ini deh. Ya, kayaknya menurut aku juga gitu sih. Kalau misalkan goals itu bukan berarti lu kayak yang harus nurutin apa yang cowok lu mau. Kayak misalkan harus dengan touching lah, harus yang grepe-grepe lah, terus harus yang lu mau dicium-cium atau diapa-apain, kayaknya itu bukan goals. Apalagi kan umur kita kan udah lebih banget kan ya, maksudnya nggak perlu Lebih banget ya. nggak perlu harus main-main lah gitu. Ya maksudnya pokoknya kita serius. ini bukan yang cuma yang buat cari yang buat main-main aja. Cinta monyet udah nggak ada. Iya, jadi relationship goals itu kan hubungan kita sama pasangan gimana kita tuh sama-sama punya tujuan yang sama. Iya, Tujuannya buat mendapatkan goals itu kan. Untuk mendapatkan goals itu, misalnya kita punya hubungan sama pasangan kita harus punya tujuan sampai nikah. Ya gitu udah kan. kita harus berarti harus berarti punya ya, goalsnya ke situ. definisinya Iya, goalsnya goalsnya harus ke kesana. situ. Punya keluarga berarti kan goalsnya. Terus gimana caranya juga kita sama-sama berusaha berjuang gitu untuk mencapai Goals itu. goals itu gitu loh. Jadi di dalam relationship goals itu ya bukannya seberapa romantisnya pasangan kita ke kita sih, Iya, gitu benar. kan. Cuman seberapa banyak usahanya aja buat perjuangin hubungan kita tuh sampai ke goals itu. Gitu aja sih sebenarnya. Tapi kan kebanyakan anak-anak zaman sekarang kalau lihat sesuatu nih selebgram atau influencer yang punya pacar, pasangan, terus mereka kayak mesra-mesraan langsung bilang goals ya kan. Iya. Sebenarnya menurut kalian pantas nggak sih kalau hal-hal yang kayak gitu bilang goals? Nggak pantas sih. Kenapa? Ya soalnya kan bukannya karena dari sebuah sentuhan gitu yang mesra-mesra gitu itu dibilang goals. Jadi nggak setuju aja. Sebenarnya sih sah-sah aja ya, itu kan pendapat mereka gitu. Iya. Mereka mau bilang itu Goals. mungkin goals mereka sampai situ gitu kan. Cuma Iya. kan setiap orang punya beda gitu kan. beda-beda. Iya. Nih, tadi kan kita udah ngomongin relationship goals kan. Sekarang mau nanya nih, hubungan seperti apa sih yang pantas disebut relationship goals
hubungan seperti apa yang pantas gitu buat disebut si relationship goals ini. Yang tadi seperti Pani bilang, yang harus ada Bertanggung jawab bersama. Iya, yang harus ada kayak definisi, kayak misalnya lu ada komitmen ya, emang hubungan lu tuh buat jalan yang ke arah serius yang lebih jenjang lagi, bukan yang cuma buat just have fun. Iya. Karena kan kita kan juga maunya kan punya pasangan itu buat yang menuju masa depan yang bareng-bareng, yang serius dong, lah, yang yang serius kan, bukan yang cuma buat yang masih yang terus putus gitu aja, kayaknya udah enggak. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih definisi relationship goals. Kita juga udah nanya seperti apa sih yang pantas disebut relationship goals. Sekarang gue mau nanya, seberapa penting sih relationship goals buat cici-cici bertiga ini? Penting gak sih? Ya penting nggak penting sih sebenarnya, nggak harus bener-bener goals juga gitu. Yang penting kalau tujuannya udah sama ya udah gitu kan, nggak harus yang muluk-muluk harus goalnya kayak gini kayak gitu. Yang penting kita sama-sama punya komitmen tujuan yang sama. Kita punya kesepakatan aja nih hubungan nih mau gimana gitu kan. Kalau misalnya udah ya udah sih, nggak usah terlalu yang harus kayak pasangan-pasangan orang harus begini harus begitu. Enggak juga sih, Karena kan gitu. setiap orang beda-beda lah ya. Gitu. Berarti sih aku sama kayak Fani, cuma agak kurang gimana ya. Pas yang tadi kalau si Mai kan bilang kan ya udah jalan gitu aja, Iya. kita harus kan, sebenarnya nggak baik juga sih kayak gitu. Kan itu sama aja kayak nggak ada tujuannya. Kalau goals itu kan Maksudnya bukan jalanin aja buat hubungan, maksudnya tuh apa sih, kayak maksudnya buat Ngalir. ke arah goalnya ngalir gitu aja enggak, dulu. bukan kayak gitunya. Maksudnya oke. tuh cara kita Menyikapi atau menyikapinya. buat pacarannya gitu loh. Nah, udah nih, tadi kan udah berdebat-debat nih tentang penting atau enggak sih tuh si relationship goals. Sekarang mau Next. nanya nih, hal pertama apa sih yang diperhatiin kalau suka sama dia? Misalnya nih, suka sama cowok. Terus hal apa sih yang paling penting gitu dilihat dari dia? Usahanya. Tanggung jawabnya. Bohong nggak, pasti nomor satu pasti lihat fisiknya dulu. Nggak mungkin langsung lihat usaha, pasti kita ngelihat pasti nomor satu kan penampilan dulu lah, nggak Iya. bohong lah, nggak munafik gitu kan. Oh iya udah, berarti kan dari tampang. Iya Terus kan? baru nomor 2 ya usahanya Pasti. buat ngedeketin kita. Pasti lah sekarang, apalagi Kalau yang sekarang. ngejelekinnya kayak, kalau yang misalkan yang ngedeketinnya kayak wakmau ya mungkin walaupun dia berjuang kayak apa gue gak mau juga sih. Iya makanya kan. Iya, Apalagi berarti zaman sekarang orang lebih dihargai kalau misalnya dia lebih good penampilannya looking. bagus ya. Kalau Ya. yang Iya, bad harus looking good mah ya looking. udah di sebelah mata. Jangan kan cowok ya, cewek aja lebih dilihat kayak gitu kan. Sama duit. Duit ya itu mah of course ya. ini adalah cewek yang ini ya, apa namanya, frontal untuk Iya. masa depan loh, duit. Ih, jangan salah. Bener juga sih. Bener juga sih, emang dompetnya juga harus dilihat emang. Nih penampilan oke, usaha oke, tapi duitnya nggak ada, mau makan apa? Makan cinta. Ya, lapar jilatin aja tuh muka gantengnya. Minum promah sama aqua. Nih tadi kan udah dan nanya kalau tentang si dia. Berarti pernah dong kalian menjalani suatu hubungan sama seseorang? Pernah dong pasti. Pernah kan? Pernah dong. Apalagi yang paling ujung banyak banget kayaknya. Orangnya dari yang A, B, C, D, E. Yang mana ya? Apa tuh maksudnya? Yang ujung yang mana nih? Ujung. Apa sih kesalahan yang sangat fatal dilakukan seseorang dalam relationship? Dia Bohong, selingkuh. Bohong, diselingkuhin, tiba-tiba nggak ada kabar. Ngilang lagi. pengalaman banget kayaknya sih. Ya asap dong. Jago ya. Gitu tiba-tiba cuek. Padahal nggak tahu Tiba-tiba salahnya berubah apa. lah gitu. Iya, Iya, berubah. lah. Itu fatal tuh. Itu fatal. Menurut aku. Ya kan berarti ya. Yang fatal. Kalau aku Ingat. sih bohong sama kasar ya. Kasar. Oh berarti Sama kayak kasar, masuknya sama kasar. toksik ya? Iya. Toxic. Kalau udah kasar sama cewek udah itu mah udah Ini udah nggak akan bisa ke depannya tuh udah susah lah gitu. pacaran aja dia udah berani kayak kasar ya, apalagi udah nikah. Tadi kita udah ngomongin nih kesalahan yang fatal dilakukan seseorang dalam relationship. Sekarang mau nanya lagi, ada nggak sih cerita kisah cinta kalian bertiga sama seseorang dan berhasil merubah kalian walaupun gak signifikan? Ada sih. Gue jadi kayak lebih rajin pelihara dulu ya. Ibadah ya, ibadah. Ibadah. Kalau dibilang berubah sih yang signifikan sih nggak ada sih kayaknya ya. Soalnya memang dari awal ya gue mah lurus-lurus aja gitu. Maksudnya paling ya kalau misalnya jadi lebih semangat kerja aja gitu kan. Jadi setiap hari tuh ada yang nyemangatin, buat semangat lah, good morning gitu kan. Have a nice day. Jadinya tuh kita lebih yang tadinya awalnya malas-malasan kerja jadi Jadi semangat semangat aja lah. gitu ya. Contohnya gitu sih. Mungkin lebih jadi orang yang lebih dewasa. Oh. Karena kan dulu kan gue jujur masih kayak ke
kanak-kanakan kali ya mungkin. Bisa nggak sih orang yang selingkuh bisa mengulang hal kesalahan? Tergantung individunya. Kalau misalkan dianya emang tipenya yang seperti itu, ya mungkin bisa aja selingkuh lagi. Bisa mungkin. Sekarang mah di dunia nggak ada yang nggak Iya, kayaknya nggak sih, mungkin ya. deh kalau nggak selingkuh. Cuman Ngechat kayak aja lu sama cewek misal atau sama cowok bilangnya udah selingkuh. Chat-chatan. Tadi kan kita udah ngomongin tentang si relationship nih, mulai dari apa sih tadi, seberapa penting, definisi, ya kan, tentang ada nggak sih si kisah cinta yang berhasil merubah mereka bertiga. Sekarang mau nanya nih yang terakhir, kalau punya hubungan sama seseorang nih, misalnya kalian bertiga kan, hubungan seperti apa sih yang diinginkan dan apa sih yang ditakutin ketika membangun hubungan itu? hubungan seperti apa yang diinginkan ya, hubungan yang layak seperti orang-orang lah ya, bahagia, punya pasangan yang setia, yang baik, Pengertian. bertanggung jawab, dan juga ya itu punya tujuan yang jelas gitu kan, mau dibawa kemana gitu. Karena memang di umur yang sekarang ini udah nggak bisa yang Cari buat main-main. main-main doang gitu kan. Pengennya sih gitu, pengennya. Malah sekarang semakin umur bertambah malah kita apa ya? Malah kita susah gitu buat cari yang kayak gitu. Maksudnya buat cari yang yang kita Buat cari- definisikan. Iya, yang kita inginkan gitu loh. Kadang memang kan kita diberikan bukan yang kita inginkan, tapi yang Iya. kita butuhkan. Iya. Yang diinginkan, yang bisa terima aku apa adanya. Yang takutin diselingkuhin lagi. Takut nggak direstuin doang gitu. Iya benar. Kalau kitanya udah cocok gitu ya, tapi kan kita hidup bukan cuma berdua doang gitu kan, Iya. ada orang tua, ada keluarga. Kalau kita Benar-benar udah cocok satu. tapi ternyata mereka enggak kan, itu juga susah gitu kan. Itu kalau lebih ke diri kita internal ya, tapi Kalau kalau orang untuk tua ya. dari pasangannya kita sendiri yang kita takutin ya itu, takutnya nanti cuman awal-awalnya doang gitu kan. Kadang yang udah kan gitu, baru-barunya doang gencar-gencar gitu Iya, kan. betul. Udah Gencar-gencar, lama-lamanya jauh-jauh turun, diparanin. turun, giliran kitanya udah naik dia yang turun Iya. gitu sih takutnya. Gitu. Emang kayaknya biasanya cowok kayak gitu ya nggak sih? Iya, bener. Jadi dia yang awalnya ngejar-ngejar kita, Kita yang lama-lama cuek, Iya. kita yang udah iya, mulai ngejar kitanya dia, yang dia jadi cuek. Iya. kita yang udah Kita jadi yang bucin. bucin, Jadi dianya yang udah udah mulai cuek. ini. Iya gitu. Karena kan jujur secara pribadi gue kalau misalnya punya pasangan itu yang beda agama, ya mungkin karena takut di situ aja. Ketemunya mah yang beda terus ya, sama Iya. sih gitu. Takutnya sama yang beda agama. Dan kalau bisa sih enggak ya, kalau bisa seiman. Sekarang kan udah enggak mikir buat yang enggak seiman lagi kan, takutnya ya yang udah Apalagi kan gitu. udah umur segini gitu ya, pasti mikirnya pengen yang serius lah. Kalau misalnya beda apa sih namanya, beda agama atau apa, Keyakinan. pasti susah banget Karena kan itu sih. penting banget, beda keyakinan sama restu orang tua itu kan lebih penting banget kan. bertentangan banget, menurut Yang kita. sama aja, yang sama susah, aja yang yang susah. yang Apalagi yang sama yang aja beda. susah. Ada Dia nggak tuh? ada kekurangannya. Ditunjuk dong kayak dia gitu. Dia sama nih agamanya, tapi ada aja gitu lah. gitu, Ada aja, emang pasti ada aja. Apalagi yang beda gitu, udah makin banyak aja udah susahnya. Udah susah. Sekarang kan restu di tangan emak, bukan tangan Tuhan. Nah, lu Nah guys, segitu dulu buat video Delila di Talk with Laurenia. Semoga bermanfaat. Terus mohon maaf banget kalau misalnya ada kekurangan, soalnya ini juga segmen baru. Gue juga kayak membawakan segmen ini tuh masih kayak kaku gitu. Terus juga tadi kita ngobrolnya terlalu kayak dewasa banget gak sih? Iya, terlalu tegang gitu. See you di next Delila selanjutnya. Semoga Delila bakalan ada setiap bulannya. Bye-bye. Amin. Bye-bye. Hikmah apa sih yang Cici dapet dari pengalaman relationship yang sebelum-sebelumnya yang gagal lah misalnya gitu? Kalau gue sekarang lebih deket sama Tuhan. Ya mudah-mudahan sih seterusnya ya, nggak Amin. cuma karena lagi ada masalah aja ingat sama agamanya. Kalau gue sih jadi kayak lebih protek diri gue sendiri. Jadi nggak gampang percaya sama orang lagi. Karena kayak udah kapok banget. Kayak pernah 100% tuh percaya sama orang. Sama juga sih ya, jangan terlalu gampang percaya 100% gitu kan. Tapi kalau misalnya bilang tadi nggak mungkin dia nyakitin kita gitu, kadang kan kayaknya kita nggak mungkin juga gitu kan, maksudnya bisa mencegah orang tuh buat nyakitin kita Iya, gitu bener. kan. Jadi lebih ke diri kita aja, jangan terlalu berekspektasi tinggi banget gitu ke dia gitu. Jadi ya Ya udah. salahnya di situ emang. Iya, jadi kan kadang sebenarnya yang salah bukan orang itu gitu, tapi kitanya sendiri gitu kan, yang Kitanya sendiri yang selalu ekspektasi dia tuh nggak bakal ekspektasi nyakitin tinggi. kita gitu, padahal nyatanya enggak gitu kan. Semua pasti